Pada saat ini, Qin Yichan hanya ingin memarahi. Mahkamah Agung ini hanya membawa rasa tidak tahu malu yang ekstrim. Ketika Qin Yichan mengambil alih tugas di awal, dia tidak mendapatkan banyak berita ketika dia menyerahkan detailnya kepada orang-orang ini. Qin Yichan berpikir bahwa ini adalah keuntungan mereka. Tapi Qin Yichan tidak pernah membayangkan bahwa ini baru permulaan. Dari saat orang-orang dari Mahkamah Agung Tuhan ini berbicara, mereka tidak meninggalkan ruang untuk diri mereka sendiri untuk bermanuver. Menurut pendapat Qin Yichan, apa yang mereka tekankan saat itu hanya untuk menyoroti poin-poin penting. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa ini adalah garis bawah mereka. Ini membuat Qin Yichan merasa sangat tidak berdaya. Makhluk-makhluk miasma ini harus diblokir dari lorong luar angkasa. Jika kamu memasukkan makhluk miasma apapun, aku akan mengambil pisau di kuil penguasa cahayamu, memasukkannya, dan aku akan membunuh seorang yang percaya di kuil Tuhan. Dari cahaya. Tanpa diduga, pada saat itu, Qin Yichan berpikir bahwa jika dia hanya menekankan pentingnya masalah ini, dia akan benar-benar menguburnya lagi. Tidak peduli bagaimana Qin Yichan memikirkannya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Mahkamah Agung Ilahi akan langsung mengevakuasi semua orang di alam ilahi. Bukankah ini begitu istimewa sehingga dia langsung menyalakan kuil penguasa cahaya? Ini awalnya untuk menghadapi musuh di lingkungan yang tidak dikenal, dan bisa dibayangkan berapa banyak kerugiannya. Bahkan dalam keadaan seperti itu, mereka masih merasa bahwa itu tidak cukup, dan mereka masih harus menggali lubang untuk kuil penguasa cahaya, bahkan jika mereka sekarang adalah sekutu daripada atasan dalam arti tertentu. Api di hati Qin Yichan tidak punya tempat untuk melampiaskan. Jika bukan karena penemuannya yang tepat waktu, aku khawatir kuil Lord Cahaya benar-benar ingin menangis tanpa air mata kali ini, dan meletakkan kuali hitam di punggungnya. Orang dewasa di sana, bisakah kamu membantu kami sekali? Selama kami pergi dari sini, kami dapat memberimu apa saja sebagai hadiah. Orang-orang dari alam dewa di bawah melihat bahwa Qin Yichan tidak berniat turun, dan tiba-tiba jantungnya berdebar kencang. Yang terburuk telah terjadi, dan pihak lain ingin memanfaatkan api. Setelah beberapa diskusi rahasia, beberapa orang dari alam para dewa mengucapkan kata-kata ini kepada Qin Yichan, tetapi Qin Yichan tidak perlu khawatir. Tidak ada terburu-buru untuk menjawab, dan tidak terburu-buru untuk pergi. Lagi pula, baginya, kekuatan makhluk miasma ini tidak kuat, dan bahkan tidak mungkin untuk merobek tubuh dewanya saat ini. Dengan tubuh dewa, dia begitu arogan dan bisa melakukan apapun yang dia mau. Zhao Wuling, segera hitung orang-orang percaya yang telah memulihkan luka mereka, dan segera pergi ke wilayah Bintang Changlan. Sial, anjing-anjing ini benar-benar menggali lubang untukku. Jangan biarkan aku menangkapnya. Jika tidak, mereka pasti akan diangkat. Apa yang terjadi? HMPH, ketika mereka memberi kami perintah, mereka sudah mengatur tenaga kerja untuk mundur. Dan sekarang seluruh wilayah Bintang Changlan telah jatuh. Omong kosong. Bahkan seseorang dengan hati yang besar seperti Qin Yichan tidak bisa tidak memarahi Mahkamah Agung di sini. Untuk menargetkan kuil penguasa cahaya, untuk melemahkan kekuatan kuil penguasa cahaya, mereka bahkan tidak ingin menghadapinya. Semua cara yang lebih rendah ini telah digunakan. Qin Yichan sangat marah. Bahwa orang-orang sekarang, jika makhluk-makhluk racun ini menempati tempat yang berbahaya, akan merepotkan untuk melawan. Begitu Zhao Wuling mendengar ini, dia segera bangkit dan memanggil para murid untuk berangkat. Jika tidak ada yang lain, itu hanya pintu masuk ke saluran luar angkasa. Begitu mereka jatuh, mereka ingin melawan, dan kesulitannya akan meningkat secara eksponensial. Bertarung melawan lawan di tempat sempit ini sangat berbahaya. Yang lain menempati medan yang menguntungkan dan dapat ditekan oleh jumlah orang. Pada saat itu, apalagi orang-orang dengan level yang sama, bahkan orang percaya yang berada di luar alam tidak akan berani menyerang tempat berbahaya seperti itu. Karena mereka ditakdirkan untuk menjadi sasaran kritik publik begitu mereka meninggalkan saluran luar angkasa. Zhao Wuling tahu bahaya dalam hal ini, dan bergegas menuju posisi Qin Yichan. Setiap saat yang kita perjuangkan sekarang dapat mencegah orang percaya yang tak terhitung jumlahnya terbuang sia-sia di tempat yang tidak berarti. Setelah Qin Yichan membuat beberapa pengaturan, dia melihat orang-orang di bawah. Salah satunya sudah terbang, memegang hadiah di kedua tangan. Tuanku, ini adalah hal terbaik yang bisa kami lakukan, dan saya harap Anda akan menerimanya dengan senyuman. Qin Yichan menatap orang di depannya dan mencibir di dalam hatinya. Sama seperti orang di depannya, meskipun dia rendah hati dan hormat di permukaan, sebenarnya itu adalah gambaran hatinya yang sebenarnya. Hanya dewa liar. Selama kita kembali ke alam dewa, kita pasti akan menjelaskan perbuatan baik yang telah kamu lakukan kepada Mahkamah Agung saat itu, dan kemudian aku akan menuntutmu. Tapi aku ingin lihat bagaimana kamu bisa keluar. Orang luar, barang-barang kami tidak mudah didapat. Setelah dia mengutuk Qin Yichan dengan keras di dalam hatinya, pria itu mengangkat kepalanya, dengan senyum cerah di wajahnya. Tuanku, tolong bantu kami dengan bantuan kecil ini. Kami tahu bahwa Anda dapat membunuh Anda dari sana. Kekuatan Anda harus cukup, dan saudara-saudara kami semuanya baik-baik saja, dan tidak akan pernah menahan Anda. Selama kamu membawa kami keluar dari sini,
kami akan memberimu begitu banyak hadiah sebagai kompensasi. Aku akan merepotkanmu. Qin Yichan menatap orang di depannya dengan tenang, sudut mulutnya sedikit terangkat. Tidak ada masalah. Pria itu buru-buru memindahkan benda di tangannya ke arah Qin Yichan lagi. Tuan, melihat Qin Yichan mengulurkan tangannya dan hendak mengambil benda itu, tiba-tiba, Qin Yichan menarik tangannya dengan ekspresi tenang. Aku tidak berencana untuk membantumu, dan aku tidak berencana untuk mengambil barang-barangmu, jadi itu tidak merepotkan sama sekali. Qin Yichan sekarang penuh dengan api dan tidak memiliki tempat untuk menyebar. Terutama melihat orang-orang ini di depannya, dia bahkan lebih marah. Orang-orang idiot di Mahkamah Agung itu tidak tahu apa-apa. Kalian orang-orang yang melawan makhluk miasma sangat bingung. Biarkan makhluk miasma ini masuk ke alam para dewa. Tuhan tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Siapa yang akan membersihkan kekacauan ini? Apakah Anda mengandalkan senjata mulut Anda? Apakah Anda benar-benar memahami makhluk racun ini? Qin Yichan tidak berpikir bahwa orang-orang ini telah sepenuhnya memahami makhluk racun. Sebaliknya, ia berpikir bahwa makhluk racun itu penuh dengan teka-teki. Mereka seperti makhluk yang menakutkan, muncul satu persatu di depan Qin Yichan, terutama napas aneh di paku itu. Qin Yichan tidak bisa melihat, apakah orang-orang ini benar-benar mengerti. Jelas, jawabannya tidak. Qin Yichan mundur selangkah dan dengan tenang menatap orang-orang dari alam dewa yang senyumnya kaku. Aku berkata, apakah kamu tahu apa konsekuensi dari mundur? Jika kamu tahu, maka kamu harus bersiap untuk tersebar ketika kamu mundur. Selanjutnya, saya memiliki dendam terhadap orang-orang di alam dewa Anda, dan saya pasti akan melakukannya.